Eh, ada yang saya mau tanyakan, Prof. Iya, iya, silakan Mbak Jamil. Eh, pertama ini adalah bentuk pertanyaan, yang kedua ini pengalaman saya. Mungkin kalau ada yang salah, tolong diluruskan. Mhm, mhm. Saya pernah berapa buku filsafat saya membaca, memang ada yang membagi cabang ilmu filsafat itu menjadi tiga. Ada ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Tetapi ada juga yang menambahkan sampai bahkan tujuh cabang ilmu filsafat. Itu pernah saya baca dalam filsafat hukum gitu. Mhm. Ah, saya ambil contoh misalnya, saya tambahkan katakanlah itu dalam filsafat yang saya baca itu ada cabang, karena di sini belum disebutkan tadi tentang etika, estetika, logika gitu. Karena begini, kalau kita hubungkan dengan karya ilmiah, Ibu, yang saya pahami karya ilmiah itu bukan hanya berbicara tiga cabang itu, tapi kita berbicara etika. Bagaimana kita Mhm. menulis karya ilmiah itu supaya tidak melanggar etika, dan ini copy paste itu kan melanggar etika sebenarnya. Mhm, mhm. Oke. Dan ini apa namanya? Menurut saya bagian dari filsafat juga gitu. Mhm, Ya, mhm. itu yang pertama, yang mungkin yang saya pernah baca. Yang kedua adalah estetika. Dalam menulis sebuah karya itu harus ada estetikanya gitu. Tidak bisa kita menulis dengan apa namanya, sembarangan saja, tapi harus ada estetika, ada nilai seninya di yang kita harus uh, apa namanya, tampilkan di dalam disertasi atau karya ilmiah kita. Kemudian yang ketiga adalah dia masuk akal gitu, punya nilai Mhm, logis gitu. Jadi kalau kita mhm. hubungkan dengan disertasi atau karya ilmiah, saya kira mungkin penting juga tiga tadi, ditambahkan tentang bagaimana menulis karya ilmiah itu yang mempunyai etika, yang mempunyai estetika, dan mempunyai logika. Mhm. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya pengalaman, Prof, terkait dengan ada tadi yang ditampilkan, apakah kita mulai dari problem, gap, atau eh, fenomena gitu. Mhm. Ya, kalau kita mulai dari problem, berarti kita akan mengarah ke novelty gitu. Karena Mhm. berdasarkan pada hasil penemuan dan ada gap di dalamnya yang belum diteliti, dan ini bisa kita kembangkan atau kita modifikasi. Nah, kemudian Mhm. tadi ada fenomena yang Mhm. nantinya ujungnya adalah melahirkan solusi. Saya Oke. pernah mungkin uh, apa namanya, menulis karya ilmiah, dan itu di karya ilmiah saya, kalaupun ini salah, Prof, dua-duanya itu saya masukkan karena di dalam latar belakang, Prof, ada problem, ada fenomena. Mhm. Kemudian di bab duanya ada teori yang menguatkan permasalahan itu, kemudian ada penelitian terdahulu untuk melakukan pengujian apakah penelitian kita ini sama dengan penelitian sebelumnya. Apa yang membedakan, apa yang menyamakan gitu. Yang nantinya di dalam teori itu akan melahirkan namanya variabel, subvariabel, dan indikator. Variabel itu adalah misalnya permasalahan yang ada, misalnya permasalahan tentang kinerja dan motivasi tadi. Subvariabelnya apa yang membentuk variabel itu, misalnya motivasi, apa yang membentuk, misalnya reward, punishment misalnya gitu. Kemudian indikatornya seperti apa, sehingga di situ lebih jelas kita melakukan penelitian untuk apa namanya, melihat model dari teori yang ada gitu. Jadi di dalamnya ada fenomena juga, ada masalah juga, ada penelitian terdahulu yang kita kita apa namanya, kita lihat modelnya, dan ada solusi yang kita berikan atau apa namanya, kesimpulan dan saran di dalamnya. Kira-kira mungkin masukan dari Prof. Ya, itu saja. Oke. Oke, yang pertama ya, Pak
Pak siapa tadi itu Pak Pak Darmin Darmin, ya iya, ini? iya. Pak Darmin ya. Pak Darmin tadi pada saat kita membahas tentang filsafat itu ingat bahwa secara apa namanya garis besar jangkar filsafat itu poinnya tadi itu ada ontologi, ada aksiologi, satu lagi adalah epistemologi. Epistemologi. Itu hanya congkrongan besarnya, ya, jangkar besarnya, poin-poin utamanya di sana. Tetapi ingat di dalam ketiga apa tadi itu jangkar tersebut terselip yang namanya ini semua. Ya, jadi kalau tadi Bapak baca di situ ada etika, di situ ada yang namanya klasifikasi etika, ada moralitas ilmu, ada juga yang tadi namanya adalah pelanggaran etika, dan yang kita lihat di layar di sini adalah adanya tanggung jawab seorang ilmuwan. Jadi kalau tadi seperti Bapak katakan, loh di sana itu ya harus loh orang bilang, ya harus ada estetikanya, misalnya aja begitu. Di dalam kita menulis itu harus ada estetikanya, itu right. Apa misalnya estetika di dalam penulisan kita? Satu, dikatakan antara lain, pada saat kita menulis, contoh yang paling gampang adalah bahwa kalimat yang ditulis itu jangan diulang-ulang-ulang-ulang. Iya. Kemudian yang kedua adalah adanya penggunaan kata SPOK-nya harus bagus. Ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Ya. Tetapi kalau itu tidak diperhatikan, apa yang terjadi? Muncul sedangkan, ya, kemudian itu menjadi awal kalimat. Ini kan sudah enggak estetikanya kan tidak jalan sudah di sini Pak. Jadi pada saat kita bicara ontologi itu merupakan jangkar utamanya. Tetapi ingat, di sela-sela jangkar utamanya itu sudah tercakup semuanya tadi yang Bapak sebutkan. Termasuk yang disebut dengan nama pilihan kata. Ya. Jadi pilihan kata yang digunakan adalah pilihan kata yang tentunya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Jadi jangan sampai kalimat-kalimat atau kata-kata yang digunakan itu adalah kata-kata yang terjadi pada umumnya. Gunakanlah dengan menggunakan diksi. Diksi itu artinya adalah pilihan kata. Gunakan pilihan kata yang sesuai dengan etika, sesuai dengan budaya kita. Ya, termasuk juga yang sering itu saya agak mencemaskannya adalah pelanggaran etika dengan adanya penggunaan data, penyalahgunaan data, publikasi. Itu harus diikuti dengan baik. Sehingga orang bilang kalau menggunakan penyalahgunaan data yang awalnya tidak signifikan, bisa enggak wong itu tinggal angka aja kok, bisa enggak itu diganti? Bisa. Itu yang disebut dengan nama cheating by number. Menipu dengan angka. Nah, itu masuk di sini, Pak. Pelanggaran etika, Pak. Ya. Jadi pada saat kita belajar tentang filsafat sebetulnya congkrongan besarnya, jangkar utamanya itu memang ontologi, epistemologi, aksiologi. Tetapi ingat, tidak hanya tiga itu saja, tetapi harus diikuti dengan yang ada di dalam yang saya sudah rinci di dalam PPT ini. Ya, ini tanggung jawab seorang ilmuwan di sana. Penyalahgunaan data ini kalau Bapak baca itu yang dimaksud apa? Termasuk publikasi. Ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah kejahatan yang sempurna, the perfect crime. Itu apa aja di sana? Ya. Karena sekarang yang terjadi adalah kadang-kadang orang tidak usah begitu, Pak. Pada saat membuat jurnal, Pak, ada 5 orang. Gantian itu yang bikin. Yang kali ini Anda yang nomor 1. Yang kali ini yang B yang nomor 1. Begitu seterusnya. Padahal misalnya jurnal itu dibuatkan oleh orang lain. Yang terjadi apa? Karena nama kita itu rutin, urutan,
habis nomor 1, kemudian nomor 2, begitu besok lagi jurnal lagi. Nama kita itu jadi terangkat. Misalnya pada saat sekarang ini harus masuk ke Sinta misalnya, atau ke Sister, atau kemana lagi. Kita bisa jadi urutan nomor 1 tanpa kita sendiri menulis. Kenapa sih harus keroyokan ini orang banyak? Karena untuk bayar ke jurnal internasional ini biayanya orang bilang relatif ekspensif, relatif mahal. Ya. Sehingga kalau sudah seperti itu, apa yang tidak jalan? Moral yang tidak jalan. Sehingga saya lebih mengatakan, sepertinya orang-orang ini lebih senang bermegah-megah di hadapan manusia. Di depan teman-teman kan, waduh, Sintanya masuk ranking atau sisternya masuk ranking 1, begitu ya. Kemudian apalagi di Google Scholar-nya atau apapun di sana, waduh, masuk ranking 1. Tapi sebetulnya dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya urun duit saja. Kali ini aku nomor 1 ya, karena nomor 1 urunannya lebih banyak, begitu. Besok lagi 2, 3, 4 urunannya agak sedikit. Karena memang penulis 1 itu kalau kumnya itu 60%. Penulis 2, 3, 4, 40%. Jadi kalau di situ ada 5 orang, yang nomor 1 60%, 4 orang ini jatahnya 40%, 40% dibagi 4, masing-masing dapat 10%. Urunannya juga 10% orang bilang begitu. Ya. Nah, itu berkaitan dengan tadi yang saya sebut dengan kedudukan etika, moral, norma. Ya. Jadi kita tidak orang bilang sesumir ya, sesederhana itu pada saat kita bicara tentang filsafat dan logika sains. Tetapi banyak poin-poin yang melengkapi itu semua. Sehingga itu menjadi karya ilmiah yang benar-benar merupakan tanggung jawab seorang ilmuwan yang, tadi saya katakan, kita belajar filsafat itu harus berpikir secara rajian, menyeluruh atau holistik orang bilang, berpikir radikal, mendalam, ya. Ketiga adalah berpikir secara rasional, masuk akal orang bilang. Kemudian empiris, sekali lagi kita belajarnya bukan ilmu klinik, ya, tetapi sesuatu yang memang konkret, nyata. Dan yang kelima saya katakan itu adalah sistematis. Artinya apa? Apa yang kita katakan itu benar-benar itu dilakukan secara runtut dan teratur. Sehingga kalau semuanya itu dilakukan dengan baik, itulah yang disebut dengan penelitian atau yang disebut dengan ilmu. Ya, berpikir secara ilmiah itu adalah meliputi keseluruhan itu, Pak. Ya, itu yang pertanyaan yang Pak Pak Darmin yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau tadi Bapak menggunakan, Bu, aku kemarin nulis ya, Bu ya, ada fenomena, ada gap penelitian terdahulu, begitu tadi kalau pendengaran saya. Sekarang balik lagi, pada saat kita mau keluar rumah, misalnya, tentunya yang harus kekeh kita lakukan adalah tujuanmu mau kemana. Sepanjang kita tidak tahu apa tujuan akhir yang akan kita tuju, so bisa dipastikan kita keluar rumah, ada yang ngajak ke kanan ikut, ada yang ngajak ke kiri ikut. Tetapi pada saat sebelum kita keluar rumah kita sudah punya satu tujuan, misalnya, ya, oh aku mau ke bandara dan aku tahu jalannya, misalnya jadi begitu, maka pada saat kita keluar rumah kita juga akan lempeng terus. Yuk mampir yuk ke sini, enggak, aku mau ke bandara kok, dan aku tahu jalanku itu harus seperti ini. Ya, tujuannya itu apa dulu? Jadi kalau tadi yang seperti Pak Darmin katakan, Bu, aku ya pakai fenomena, aku ya pakai gap. Pertanyaan saya begini, Bapak ini mau ngapain? Mau menyelesaikan masalah yang timbulnya dari objek yang ada di lapangan, atau Bapak itu mau mengembangkan ilmu? Karena ini jalannya beda. Orang bilang begitu. Itu seperti tempo hari ada mahasiswa angkatan berapa itu berargumentasi juga seperti itu.
Bu, cara nyari novelty itu kayak begini, Bu. Begitu dia cerita ke saya. Ada fenomena, Bu, ada juga gap penelitian terdahulu. Dia bilang begitu. Lalu pertanyaan saya begini, terus Bu, apa no? Saya bilang begitu. Anda melihat ada fenomena, ada masalah ABCDE. Kemudian Anda lihat atau Anda mencari gap penelitian terdahulu yang sama. Oh, ternyata ada juga penelitian terdahulu yang masalahnya sama kayak fenomena ABC misalnya jadi begitu. Pertanyaan selanjutnya, ABC di sini dengan ABC di sini mau diapakan? Sehingga ujung-ujungnya nanti Anda bisa mengklaim, oh, inilah novelty saya. Balik lagi, secara logika berpikir, bagaimana kita bisa menggabungkan antara masalah yang timbul dari fenomena dan yang gap yang diambil dari penelitian terdahulu. Karena ini tujuannya beda. Dua ini tujuannya beda. Kalau fenomena, tujuannya adalah dia akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar terhadap masalah yang munculnya di lapangan. Tetapi pada saat kita berangkat dari gap penelitian terdahulu, tujuannya adalah untuk mengembangkan ilmu. Oke, Pak. Jadi sebetulnya enggak. Kalaupun Anda mau tetap maksa gabung, dua-dua ini loh, satu mau ke kanan, satu mau ke kiri. Anda mau gabungkan gimana dengan menggunakan logika berpikir kita, begitu. Ya, ini arahnya ke kanan, ini arahnya ke kiri. Nggak bisa. Sehingga tempo hari saya tiap kali mengatakan begini, sepanjang Anda itu melakukan penelitian dan berangkat dari fenomena, berangkatnya dari fenomena, maka Anda tidak akan pernah menemukan yang namanya novelty. Kenapa? Karena masalah-masalah, karena variabel-variabel itu saudara explore, saudara gali dari objek penelitian yang ada di lapangan. Dan objek itu biasanya objek-objek ya, tujuannya apa? Balik lagi, ketemu variabel-variabel ini tujuannya apa? Memberikan solusi, titik. Solusi terhadap masalah yang munculnya dari lapangan, titik. Hanya itu aja. Novelty-nya enggak ada. Orang dia, oh ternyata bener nih, karyawanmu itu males-males karena kompensasinya sedikit sih. Misal, ketemunya seperti itu hasilnya. Sarannya apa? Sarannya ya pihak manajemen supaya mempertimbangkan lagi dong kompensasi yang diberikan ke karyawan. Kan begitu aja hasilnya. Nah, terus pengembangan ilmunya nggak ada. Memang tujuan awalnya dia hanya ingin menyelesaikan masalah di lapangan. Dia hanya ingin memberikan solusi. Dia hanya ingin memberikan jalan keluar terhadap masalah di lapangan. Titik. Pendapat seperti ini pun kemarin di antara teman-teman saya diprotes. Mungkin Prof, saya tambahkan. Saya ini teringat sekali dengan pengalaman saya pada waktu saya meneliti S1, itu rencana saya mau melakukan penelitian kualitatif pada waktu itu. Oke. Tapi apa namanya? Ternyata saya mendapatkan buku tahun 2010 pada waktu itu. Saya mendapatkan buku dari Profesor Sugiono yang mencampurkan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Para pakar pada waktu itu banyak mengatakan tidak bisa menggabungkan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Karena kuantitatif ke kiri, kualitatif ke kanan. Mana ketemunya gitu. Jadi mungkin bagaimana pendapat Prof ini kalau misalnya seperti itu pandangan. Yang sekarang sudah ada teori mixed method gitu. Ya, saya betulkan ya mindsetnya Pak Darmin ini ya. Jadi kuan dengan kual itu bukan satu ke kanan, satu ke kiri, no, bukan.